Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Kelas 6 Madinah 2 Min 1 Medan. Kita kembali ke pembelajaran kita tematik pembelajaran IPA oleh Bapak Abdurrahman Lubis ya. Tema 1 subtema 2 tentang hewan sahabatku. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemarin kita sudah berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Itu yang secara generatif. Nanti vegetatif udah juga untuk yang buatan vegetatif buatan selanjutnya ya, pembelajaran selanjutnya. Nah, ini kita tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, ini kita bahas perkembangbiakan hewan. Nah, apa itu perkembangbiakan hewan? Nah, jadi di sini dijelaskan dulu. Hewan termasuk makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Nah, perkembangbiakan hewan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, jadi gitu ya. Kalau dia tidak berkembang biak, ya bisa jadi nanti terjadi kepunahan. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya lebih banyak meninggalnya, matinya daripada hidupnya, maka bisa jadi kemungkinan nanti hewan itu akan punah. Itu dia. Jadi perkembangbiakan hewan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Jadi ada terus ya jenis hewannya ya. Cara perkembangbiakan. Nah, ini kita bahas tentang cara perkembangbiakan. Jadi terbagi 3. Pertama ada ovipar. Lalu ada vivipar, ada ovovivipar. Nah, kita bahas dulu satu ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, ini ya. Jadi cara mudahnya itu ovipar itu bertelur perkembangbiakannya. Embrio hewan berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Sedangkan telur berada di dalam tubuh induknya. Telur biasanya dierami agar cepat menetas. Nah, itu dia ovipar. Jadi telurnya itu berada di dalam induknya, baru setelah itu nanti keluar telurnya, baru telurnya dierami. Itulah ovipar. Nah, kalau begitu ini sudah sering ya kita lihat ya. Apa ciri-ciri hewan-hewan yang berkembangbiakan secara bertelur atau ovipar? Yaitu pertama, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, termasuk hewan unggas. Nah, kalau hewan unggas itu apa itu contohnya? Nanti contohnya ada ya. Contohnya hewan unggas itu apa? Ayam, burung ya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu adalah hewan unggas. Nah, kalau gitu termasuk hewan unggas. Yang unggas itu selalu ovipar ya. Nah, induk mengerami telurnya. Jadi telurnya itu dierami dulu sama induknya. Baru setelah itu telur berada di luar tubuh induk. Nah, nanti ada pembahasan yang di luar tubuh induk sama yang di dalam tubuh induk telurnya ini nanti. Nah, ini nanti dipahami juga ya. Jadi disimpan dulu dalam memorinya. Kalau ovipar itu telur berada di luar tubuh induk. Nah, induk mengerami telurnya. Jadi contoh hewan-hewan ovipar apa aja? Nah, inilah dia contohnya tadi. Ya, ini unggas ya. Ini yang tadi unggas ini tadi. Ini bebek, ayam, burung. Nah, jadi nggak hanya ini aja. Kura-kura juga hewan ovipar. Nah, dia mengeluarkan telur. Ini telurnya ya. Telurnya di luar tubuh induknya. Baru setelah itu apa lagi nih? Ini apa ini contohnya? Ini adalah ikan. Nah, jadi ikan ada beberapa ikan yang ovipar, ada juga nanti ikan yang tidak ovipar. Nah, intinya kalau misalnya dia telurnya itu berada di luar, terus setelah itu dia menetas, baru dia termasuk dari ovipar ya. Salah satu contohnya ya. Ini ayam, bebek, ikan, ini burung, sama kura-kura. Itu adalah contoh dari ovipar. Lanjut, sekarang vivipar. Nah, apa itu vivipar? Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, ini sering kita lihat juga ya. Jadi untuk contoh-contoh ovipar dengan vivipar mudah ya. Nah, embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah cukup umur, embrio atau anak hewan ini akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Nah, jadi kalau tadi ovipar dia bertelur,
vivipar adalah melahirkan. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya memiliki kelenjar susu. Nah, memiliki kelenjar susu ini adalah hewan mamalia ya, biasanya ya. Hewan mamalia ya. Memiliki daun telinga. Tubuh tertutupi oleh rambut. Berkembang di dalam tubuh induk. Jadi maksud berkembang di dalam tubuh induk itu, jadi anaknya itu di dalam perut sampai besar. Baru habis itu udah besar dia, udah cocok jadi anak, barulah keluar. Itulah dia vivipar. Nah, kalau vivipar tadi kayak mana? Kalau vivipar tadi dia di luar, dia berkembangnya di dalam telur, dikeluarkan dulu telurnya, dierami, berkembang, barulah dia menetas ya. Itu vivipar. Contohnya apa vivipar? Contoh, nah ini semua. Nah, ini contoh nih. Ada apa? Jerapah, gajah, monyet, ini apa? Zebra, badak, singa. Ini adalah contoh hewan dari vivipar. Mereka ini semua melahirkan ya. Jadi di dalam perutnya gajah itu berkembanglah embrionya tadi. Baru setelah dia cukup waktunya, cukup bulannya, barulah dia melahirkan. Nah, itu dia vivipar ya. Nah, ada beda lagi, yaitu ovovivipar. Nah, ini agak susah dimengerti ya kalau kita melihat sekilas dari hewannya ya. Nah, apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah perkembangan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, dia bertelur dan melahirkan ya. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Nah, itu dia perbedaannya ya. Nah, jadi kalau tadi ovipar tadi, telurnya tadi keluar. Terus udah keluar telurnya, dierami sama induknya. Itu tadi ovipar. Vivipar, anaknya tadi di dalam tubuh, tapi nggak di dalam telur. Nah, setelah itu melahirkan. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya, ovovivipar, dia di dalam tubuh induknya berbentuk telur. Setelah itu menetas di dalam tubuh induknya, barulah dia keluar seperti melahirkan. Nah, ada hewan yang seperti itu. Ciri-cirinya apa? Makanan diperoleh dari telur, tetapi tetap berkembang dalam induknya. Jadi dia itu seperti telur, tapi telurnya di dalam induk. Nah, jadi si embrionya tadi dapat dapat makan itu dari telurnya tadi, gitu dia. Kalau misalnya kayak hewan ovipar itu kan dia terpisah ya, terpisah kan dari tubuh induknya. Jadi si calon bayinya tadi, embrionya tadi dapat makan dari mana? Dari telurnya tadi. Gak ada lagi hubungan ke si induknya. Gitulah ovipar. Nah, ovovivipar ini begitu juga, tapi dia telurnya masih di dalam induknya. Itu dia. Nah, paham ya? Oke. Terus dia langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh. Berdarah dingin. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya. Nah, contohnya apa? Ini dia hewan ovipar. Nah, contoh ini kayak apa nih? Ini platypus ya. Ini ikan pari, ikan hiu, kadal, bunglon, kuda laut. Nah, ini salah satunya. Contohnya ini kuda laut. Kuda laut ini perkembangbiakannya unik ya. Uniknya apa? Uniknya itu yang seolah-olah kayak yang melahirkan itu jantannya gitu. Padahal tidak. Jadi telurnya itu dari betina. Setelah dia bertelur, itu dimasukkan ke perutnya si jantan. Baru setelah itu udah menetas, jantannya itu mengeluarkan anak tadi. Nah, begitulah dia proses orang ini. Nah, jadi telurnya tetap di dalam tubuhnya. Setelah itu baru menetas. Begitu juga yang ini. Inilah yang dimaksud dengan hewan ovovivipar. Jadi ikan ada juga ya. Salah satunya ikan pari, ikan paus gitu. Jadi nggak semua ikan itu ovovivipar. Nggak semua ikan itu ovovivipar. Nah, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti boleh langsung japri Bapak atau tanyakan lewat grup ya. Oke, terima kasih. Nah, lanjut tugas kamu. Jadi kamu tuliskan 25 hewan yang kamu ketahui dan tentukanlah cara perkembangbiakannya. Jadi kamu tuliskan ada 25 hewan, baru
Setelah itu tentukan, oh ini ovipar, ini vivipar, nah ini ovovivipar gitulah. Nah, jadi kamu boleh mencari-cari sumber referensi lagi, mencari-cari di Google dan lainnya tentang hewan-hewan yang perkembangan biakannya bagaimana, seperti itu ya. Paham ya? Nah, ini kamu tulis di double folio seperti biasa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat-sehat ya, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.